kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Bagaimana meyakini terhadap sifat basarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil basar, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan melihat. Wa annahu bikulli syai'in basir, dan sesungguhnya Allah itu melihat terhadap segala sesuatu. Yubsiru, ia melihat hatta namlatas sauda'a fil lailatil dhulma'i, sampai-sampai semut kecil yang hitam pada malam yang gelap gulita. Wa asgharu min dhalik, dan lebih kecil dari yang demikian itu semut. La yakhfa an basarihi syai'un fi zahiril ardi wa batiniha, tidak tersembunyi dari penglihatan Allah apapun di permukaan bumi maupun di perut bumi. Wa fawqas sama'i wa madunaha, dan di atas langit dan di bawahnya. Lakin basaruhu subhanahu laisa kabasarina, akan tetapi penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidaklah sama dengan penglihatan kita. Fa inna basarana yakunu biwasitatil aini, maka sesungguhnya penglihatan kita yaitu ada dengan pelantara mata. Wa basarahu subhanahu laisa biwasitati syai'in, dan sesungguhnya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidaklah dengan perantara apapun. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sifat basar dan Allah basirun, kaunuhu basirat. Basar bahasa Arab, bahasa kitanya melihat. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya Allah itu punya sifat namanya basar, yaitu melihat. Jadi basar ini apa? Basar itu sifatun qadimatun mawjudatun qaimatun bidzatihi ta'ala yankashifu lahu biha kullu mawjud. Basar adalah sifat Allah, sifat yang qadim dari dulu melihat, sekarang melihat, sampai nanti melihat. Yang maujud, andai dibukakan hijab kita bisa melihatnya. Yang ada pada zat Allah dengan basar ini, Allah melihat semua yang ada, baik benda maupun suara. Kalau kita, yang kita lihat cuman benda, itu pun ada ketentuannya. Kalau Allah yang dilihat bukan benda doang, suara pun bisa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tidak wajib tahu cara bagaimana Allah melihat suara. Yang wajib kita meyakini bahwa Allah itu melihat benda juga, suara juga. Karena itu ketika ditanya kaifal i'tiqadu,
Bibasarillahi ta'ala, bagaimana caranya seorang hamba meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat basar? Jawabnya, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu zat yang punya sifat melihat. Sekecil apapun tidak akan lenyap dari penglihatan Allah. Dengan gelap model apa aja enggak bakalan hilang daripada penglihatan Allah. Kalau gelap kagak lihat. Allah gelap kayak terang, terang kayak gelap, sama aja. Kalau kecil kagak lihat. Gede baru lihat. Bagi Allah kecil kayak gede, gede kayak kecil, semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Basarnya Allah qadim, sedari dulu melihat, sekarang melihat, sampai nanti melihat. Kalau kita enggak, dulunya enggak lihat, lalu ngelihat, lalu kagak lihat lagi. Ada cucu aja, siapa Lutong, siapa? Cucunya kagak kita kenalin. Tapi kalau duit mau apal banget itu. Kan ada yang kayak begitu. Ada enggak? Oh enggak ada. Tuh begitu. Yubsiru hatta namlata sauda fil lailatid dhulma. Allah melihat sampai semut kecil hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Allah tahu itu. Allah tahu. Allah lihat semuanya. Tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah. Mau di perut bumi, mau di permukaannya sama. Mau di atas langit, mau di bawah langit, sama di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat. Kalau kita di belakang tembok masjid ini ada apa, kita nggak lihat. Karena ada penghalang. Kalau Allah mau ada tembok, mau nggak ada tembok, kelihatan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kelihatan sama Allah. Sebab Allah melihatnya bukan kayak kita dengan mata. Kalau mata begini nih terbatas. Bisa lamur. Kalau merem enggak kelihatan. Begitu. Kalau jauh enggak kelihatan siapa itu ya. Begitu. Kalau dari jauh. Begitu. Kalau kecil enggak kelihatan. Ini kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan melihatnya kita. Saking bedanya mata kita melihatnya benda. Benda juga enggak boleh halus. Kalau angin mau enggak kita lihat. Begitu lihat tandanya doang. Kalau Allah mau apa aja bisa dilihat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan pada surat Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Allah melihat. Melihat. Oleh karena itu, yang pertama, wajib menurut akal, Allah bersifat basar. Akal sehat tidak terima kalau Tuhan tidak melihat. Sebab kalau Tuhan tidak melihat berarti Tuhan buta. Kalau Tuhan buta itu kekurangan. Dan kekurangan mustahil bagi Allah. Kedua, agama wajibin kepada kita dengan jawaban yang diberikan oleh yai kita Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Kita diwajibkan oleh agama untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat basar.
Oleh karena agama yang wajibin kepada kita, maka beresiko kalau kita enggak percaya bahwa Allah itu melihat, maka iman kita tidak sah, tidak diterima, dan akan dihukum dengan masuk ke neraka. Tapi kalau kita yakin, seyakin-yakinnya Allah itu melihat, maka kalau kita yakin, seyakin-yakinnya Allah melihat, maka iman kita sah dan kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, oleh karena keyakinan pada sifat basor itu adanya di hati, keyakinan itu enggak kelihatan, maka perlu ada tanda-tanda keyakinan. Maka orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat basar, melihat, penglihatannya qadim, penglihatannya kekal, penglihatannya enggak sama dengan kita, maka muncul namanya sifat muraqabah. Inilah orang yang yakin Allah bersifat basar. Apa tuh muraqabah? Kata Nabi waktu ditanya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa lihat Allah. Tapi kalau kita enggak bisa lihat Allah, yakini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, memandang kita. Maka orang yang yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat basar, maka orang itu akan muncul dalam pribadinya muraqabah. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia kurang yakin pada sifat basornya Allah. Mukmin enggak perlu ada CCTV. Kenapa? Orang dilihat sama Allah. Mau ngambil barang orang boleh, yang punya enggak lihat, tapi Allah lihat. Inilah muraqabah. Diceritakan di dalam kitab kecil namanya Akhlaq lil Banin oleh Syekh Umar Baraja. Zaman dulu ada guru punya murid 40. Tapi ini guru demen banget sama Ahmad, salah satu muridnya. Sayang banget sama Ahmad. Sampai ini guru dicurigai. Sampai si Ahmad diiriin. Kenapa muridnya 40 yang disayang Ahmad doang? Bukankah kita juga muridnya? Begitu kata anak-anak yang lain. Ketika sang guru itu tahu, kalau dia dicurigai sayangnya Ahmad, akhirnya guru itu beli ayam negeri, ayam 40 ekor dari kantong sendiri. Dibawalah ke kelas itu ayam. Lalu kata guru, murid-muridku ini ayam. Pegang masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 40 absennya. Kata guru, ini ayam kamu bawa pulang. Kamu potong, tapi aturannya tidak boleh kelihatan sama siapapun. Bawa kemari besok. Maka kemudian pas besok dibawa ayam. Murid pertama ditanya,
Di mana kamu motong? Di rumah. Waktu itu bapak lagi kerja, ibu ke pasar. Dan nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat. Murid kedua ditanya, kamu motong di mana? Dekat kali. Nggak ada siapa-siapa. Ada yang potong di gunung. Sampai 39 semuanya dipotong. Timbang Ahmad doang yang hidup. Nggak dipotong ayam. Lalu ditegur oleh gurunya, Ahmad kamu ini budak atau tidak? Tidak guru. Apa yang saya suruh? Potong. Murid-murid yang lain mulai mentertawakan Ahmad. Yang kayak begini didemenin. Begitu. Yang kagak denger sama omongan guru. Kata yang lain. Kata guru, kenapa kamu nggak potong? Kata Ahmad, saya bingung dengan syarat guru. Tidak boleh kelihatan siapapun. Saya mau potong di rumah. Ibu saya nggak ada, bapak nggak ada. Tapi Allah lihat. Saya mau potong di kali, Allah lihat. Saya potong di gunung, Allah lihat. Jadi bagaimana saya harus potong? Karena syarat guru enggak boleh kelihatan sama siapapun. Jadi Allah lihat. Maka kata guru menjawab, ini dia. Saya demen nama Ahmad biar masih kecil punya sifat muraqabah. Dia udah ngaji sifat basor. Atau dia dengar malam Sabtu ngaji basor. Begitu. Ahmad. Begitu. Dia kagak berani ngambil duit orang, kagak berani. Mau korupsi nggak berani. Kenapa? Kalau orang percaya bahwa Allah bersifat basor, bakal ada muraqabah dalam segala gerak-geriknya, diem jalannya. Semuanya diperhatikan dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia yakin apa aja enggak tersembunyi di mata Allah. Kelihatan muanya sama Allah. Maka saudara, bila kita muncul kemalasan dalam ibadah, bila kita muncul pengen bermaksiat, nyolong duit orang atau apa saja, maka munculkan di dalam otak dan hati kita, Allah lihat. Sehingga dari muraqabah ini akan muncul dua hal. Yang pertama, tidak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Kedua, tidak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang. Ini rumus muraqabah. Tempat yang disuruh di pengajian, mana ini ya si Mamat enggak ngaji. Begitu. Dicari di dohor di masjid, mana ini si Mamat enggak ada di dohor ini. Begitu. Enggak. Dia enggak bakal dicari Allah di tempat yang disuruh. Begitu juga tempat dilarang. Di highlight. Emang tahu? Saya curiga ini tahu ini. Milenium. Di Tegal Rotan ada. Waduh, begitu. Nah, ini enggak mau di tempat dugem, di tempat yang tidak benar tidak ada. Kenapa? Sebab dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita terbesit untuk berbuat maksiat, mengambil barang orang atau yang lainnya, tanamin di hati. Jangan sampai dilihat sama Allah. Enggak bisa. Kalau enggak bisa, jangan maksiat. Dilihat oleh Allah. Orang kalau paham tentang basor, enggak bakal ngomongin orang. Kenapa? Dilihat sama Allah. Biar yang diomongin kagak lihat. Begitu. Begitu perilakunya. Maka orang kalau dia paham tentang muraqabah, dia akan memiliki cahaya dalam batinnya daripada pancaran cahaya iman, daripada sifat basornya. Tidak bakalan dia bermaksiat. Di hatinya enggak boleh ada dengki,
Di hatinya enggak boleh ada sombong. Dilihat sama Allah. Ngapain kita nyimpen di hati sesuatu yang buruk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah enggak pandang rupa, bentuk kita, jasad kita, tapi yang dipandang hati kita. Jangan sampai Allah pandang kita punya hati kotor, ada dengki, ada ngiri, ada ria. Kenapa orang tuh ria? Karena enggak merasa cukup dilihat Allah, sehingga perlu dilihat oleh makhluknya. Seakan-akan penglihatan Allah tidak cukup bagi dirinya. Kenapa orang dengki? Karena dia enggak melihat bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Begitu, maka orang-orang yang memahami sifat basar, dia akan memiliki muraqabah. Karena itu sikap manusia muslim terhadap sifat basar akan terbelah menjadi 3. Kita ini yang ada di Masjid Darul Falah, tingkatannya 1 dari 3. Bisa saja tingkatan iman kita pada sifat basar pada kelas ilmul yaqin. Bisa saja 2. Keimanan kita pada sifat basar pada tingkatan ainul yaqin. 3. Bisa saja keimanan kita pada sifat basar pada tingkatan iman haqqul yaqin. Apa itu iman ilmul yaqin? Kalau ditanya, apakah Allah itu melihat? Dia jawab melihat. Tapi jawaban itu tidak membuahkan hasil. Maksiat jalan terus. Nyolong jalan terus. Ngomongin orang jalan terus. Ini yang kayak begini tingkat imannya, namanya iman ilmul yaqin. Yaitu seorang muslim yang percaya bahwa Allah bersifat basar, namun imannya mahjub, imannya terdindingi, iman ghafil, iman yang lalai. Dia enggak berasa bahwa gerak-geriknya dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, namanya iman ainul yaqin. Apa itu iman ainul yaqin? Seorang muslim yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat basar. Keimanan itu memancarkan cahaya muraqabah. Dia merasa dikontrol Tuhan. Dia merasa dipandang Tuhan. Dia merasa diawasi Tuhan. Sehingga berupaya dia sekuat tenaga. Tidak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang. Dia berupaya sekuat tenaga. Tidak mau dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Inilah tingkat iman ainul yaqin. Iman muraqabah. Yang ketiga namanya iman haqqul yaqin. Yaitu tingkatan keimanan seorang muslim terhadap sifat basarnya Allah yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Kerjaannya memuji Allah. Sedikit meminta, mengemis kepada Allah. Kenapa? Karena yakin Allah lihat.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu dibakar oleh Raja Namrud, api membumbung tinggi. Mau dilemparin ke atas api, Jibril datang. Aman Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, ada proposal enggak yang mau diajukan sama Allah? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika ya Jibril fala. Enggak ada. Enggak butuh ama ente. Iya mane. Enggak butuh ama Allah. Ada enggak proposal yang kamu mau ajukan? Saya mau bilangin. Enggak ada. Loh, ente ini mau dibakar sama Raja Namrud bentar lagi. Enggak ada proposal yang diajukan. Enggak ada. Kenapa? Kata Jibril, ana mau nanya, Allah lihat enggak kalau saya mau dibakar? Lihat. Allah lihat enggak kelakuan Namrud yang kejam dan dolim? Lihat. Lah, kalau Allah lihat, masa kita ngatur-ngatur yang lihat? Maka Nabi Ibrahim kerjaannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang nolong saya Allah. Dan Allah sebaik-baiknya yang diserahi urusan. Udah Allah. Biarin Allah. Karena Nabi Ibrahim tuh enggak mau ngatur-ngatur Allah tinggi kedudukannya. Kenapa? Api yang sifatnya membakar pada umumnya, ama Ibrahim enggak membakar. Kenapa? Karena Ibrahim mantap pada sifat basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, sungguh saya lihat engkau matanya larak-lirik ke atas. Nabi Muhammad tuh matanya lihat ke langit. Ngomong kagak. Ati mau pengen arah kiblat itu dikembalikan ke Ka'bah lagi kayak zaman dulu Nabi Ibrahim. Jangan ngadep ke Baitul Maqdis. Karena mulai dulu orang sholat ngadepnya Ka'bah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Sulaiman. Baru di zaman Nabi Sulaiman minta sama Allah biar ngadep Baitul Maqdis. Semuanya Baitul Maqdis tempat tujuan. Sampai Isra Mi'raj ngadep. Sampai Nabi ke Madinah masih ngadep Baitul Maqdis setahun 7 bulan. Tapi Nabi lihat ke atas. Ngomong enggak? Kenapa? Karena Nabi tahu. Allah lihat. Enggak perlu ngatur-ngatur yang melihat. Ngatur-ngatur yang kagak melihat. Ini Allah lihat. Maka Nabi banyaknya memuji-muji Allah terus. Ujungnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di bulan Sa'ban. Setelah 17 bulan Nabi ada di Madinah. Dapat arahan dari Allah. Supaya ngadep Ka'bah kembali. Ditandai di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua arah kiblat. Itu karena Nabi akhlaknya mulia, tidak mau ngatur-ngatur yang maha melihat. Enggak mau. Maka orang yang akhlaknya tinggi sedikit doa, banyaknya berzikir. Doa zikir. Zikir tuh baca la ilaha illallah. Zikir itu baca tasbih. Zikir itu membaca solawat. Dia banyaknya begitu. Enggak mau minta-minta sama Allah. Enggak mau. Enggak mau.
maunya muji Allah terus. Karena itu kata Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama dallahum al-adab ala tarkit talab. Bisa jadi memiliki adab yang tinggi kepada Allah menyebabkan enggak mau minta. Bila Nabi Musa alaihissalam, Rabbis rohli sodri, Rabbis rohli sodri, Rabbis rohli sodri, minta, Nabi mau enggak, muji aja. Karena depan muji, alam nasrah laka sodrak, enggak minta dikasih. Orang yang tukang muji didemenin Allah. Kita juga begitu. Kita punya teman dua. Yang satu minta mulu sama kita. Yang satu muji. Ya Allah, abang mau boro teman orang lain aja. Dibantu. Begitu. Ada dua. Yang muji sama yang minta. Kita yang paling senang yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Nah, Allah begitu. Saudara puji aja Allah. Baca la ilaha illallah. Sabanari. Baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sabanari. Baca dalam rangka apa? Muji-muji Allah. Dalam rangka puji aja Allah. Orang yang memuji Allah, Allah bakal kasih lebih dari orang yang minta-minta. Dalam diskusi Allah nyatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisailin. Siapa sibuk berzikir, memuji-muji aku, enggak keburu minta-minta, akan aku beri lebih daripada yang tukang minta-minta. Puji aja Allah sebanyak-banyaknya. Puji Allah. Puji dengan pujian-pujian yang baik. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib melihat ada orang lagi gantungan di Babul Masdud, namanya Al-Mustajar, di Ka'bah. Tuh orang ngomong begini, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wala tughlituhu kathratul masail wala yatabarramuhu ilhahul mulihina min ibadihi alaih. Wahai Tuhan, yang tidak sibuk satu pendengaran dari pendengaran yang lain. Orang meminta dari minta yang lain enggak kebingungan. Wala tughlituhu kathratul masail. Banyaknya permintaan dari hamba-hambanya enggak bakal keliru. Si anu minta anu, dikasihnya anu. Si anu minta anu, dikasihnya anu. Enggak keliru. Wala yatabarramuhu ilhahul mulihina min ibadi alaih. Tidak bakal jemu, pegel dengan terus-terus ditekan oleh hambanya. Enggak jadi uring-uringan Allah. Ketika orang baca begini, Imam Ali, aid, ulangi, pujianmu indah. Minta dong. Akhirnya dia minta juga ujungnya. Adziqna barda rahmatik wa karomastijabatik. Cicipkan kepada kami, curahkan kepada kami kesejukan kasih sayangmu dan kemurahan pengijabahan doa darimu. Begitu. Maka dibaca ini, kata Imam Ali, indah doamu, indah doamu, indah. Jadi banyak memuji-muji Allah. Itulah orang yang percaya bahwa Allah bersifat basar, sehingga dia malu untuk melakukan kemaksiatan. Mengapa? Karena dia merasa dilihat, dikontrol, disaksikan oleh Allah. Lalu bagaimana biar muncul cahaya basar dalam hidup kita? Ada dua. Ulama mengajarkan. Satu, saban hari kita tidak boleh tinggal membaca Ya Sami' Ya Basir. Ya Sami' Ya Basir 100 kali. Bila ini diistiqomahkan dibaca, orang ini pasti doanya mustajab.
pasti minta apa aja dikasih. Kenapa? Karena dia bakal naik keimanannya dengan membaca ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Pasti dia bakal masuk mimman yustajabu lahud doa, termasuk orang yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Kedua, kalau mau tidur dia baca 21 kali Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikan gerak-gerikku, Allah memandangi aku. Dalam keadaan hidupku kita baca, kita sama-sama aja baca 21 kali, enggak lama sebelum tidur, biar muncul daripada muraqabah, supaya naik dari iman ilmul yaqin menuju iman ainul yaqin. Belum tidur, kita baca sama-sama 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. 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 Siapa baca ini? Habis sholat isya sampai sebelum tidur, jam berapa aja. Yang penting sebelum tidur sesudah sholat isya dia baca 21 kali, nanti sir daripada sifat basornya Allah akan diberikan kepadanya, sehingga muncul di dalam jiwanya sifat muraqabah, 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 yang pada akhirnya bakal naik menuju musyahadah. Dan itu paling tingginya maqam. Bila sudah masuk anta'budallah ka'annaka tarahu. Dan ini adalah aurad daripada kaum salihin dalam pengamalan sifat basar, sehingga dimunculkan di dalam qalbunya sifat muraqabah,
merasa diawasi, dikontrol, dipandang, diperhatikan oleh Allah, maka bakal ada CCTV di dalam kolbunya. Dari sana hidupnya bakal terarah, hidupnya penuh makna di dunia dan penuh arti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama kekuatan iman dan Islam, i'tiqad yang benar terhadap sifat basornya Allah, sehingga kita betul-betul hidup di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, wafat di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dan dikumpulkan di akhirat bersama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin.